Bab 1201, 4 keluarga utama di zaman kuno dan modern. Di wilayah bintang yang sunyi, Sanderye mengikuti Kaisar Doyu dan berjalan perlahan. Sudah setengah bulan sejak dia keluar dari tanah Sengsu. Selama setengah bulan terakhir, Kaisar Doyu telah membawanya untuk melakukan perjalanan melalui wilayah bintang. Tetapi, setengah bulan telah berlalu dan dia masih belum tiba. Ini sedikit mengejutkannya. Dengan kekuatan Kaisar Doyu saat ini, dia dapat melintasi puluhan ribu wilayah bintang hanya dengan gerakan biasa. Meskipun dia tahu alam semesta itu luas, dia masih agak terkejut dan heran kali ini. Sepanjang perjalanan, dia dan Kaisar Doyu juga bertemu dengan banyak peradaban lain, tetapi tidak ada satupun yang tergolong tinggi. 5 hari berlalu, dan pada hari ini, Kaisar Doyu dan Sanderye tiba di sebuah wilayah bintang. Itu adalah wilayah bintang yang sunyi senyap, luas dan misterius. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya menerangi kegelapan wilayah bintang ini, itu cemerlang seperti lukisan, tetapi sedikit sunyi senyap, tanpa suara apapun, begitu sunyi sehingga membuat orang sedikit takut. Melihat Kaisar Doyu berhenti, Sanderye bertanya, "Apakah kita sudah sampai?" Kaisar Doyu mengangguk sedikit, lalu menunjuk ke ujung langit berbintang yang jauh. "Tuan Muda Ye, lihat." Sanderye mendongak dan mengikuti arah jari Kaisar Doyu. Di ujung pandangannya, dia melihat sebuah prasasti batu. Prasasti batu itu tidak terlalu besar, tingginya hanya beberapa puluh kaki. Di wilayah bintang ini, prasasti itu sekecil debu. Kaisar Doyu berkata, "Tuan Muda Ye, itu adalah pintu masuk ke wilayah 9 negara. Aku hanya bisa membawa kamu ke sini." Sanderye sedikit bingung, kenapa? Dia bahkan berpikir untuk meminta Doyu untuk membawanya langsung ke saudara perempuannya. Kaisar Doyu berkata, jika orang kuat dari luar masuk, dia akan ditekan oleh batasan di pintu masuk, yang akan menarik perhatian para penjaga 9 negara, dan itu akan sangat merepotkan. Sanderye berkata, bukankah dulu aku juga pernah ditekan? Kaisar Doyu menggelengkan kepalanya, tidak. Kultivasimu disegel oleh bibimu, mereka tidak bisa merasakannya. Sanderye berpikir sejenak, lalu berkata, apakah kamu tahu mata uang apa yang digunakan di wilayah 9 negara? Kaisar Doyu berkata, kristal Xianyuan, tetapi kristal spiritual dari peradaban alam semesta luar juga dapat digunakan, tetapi kamu harus masuk dan menukarnya. Adapun cara menukarnya, itu tergantung pada kemurnian kristal spiritual yang kamu miliki. Sambil berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan terbang keluar darinya, dan akhirnya mendarat di depan Sanderye. "Tuan Muda Ye, ada beberapa kristal Xianyuan di dalam cincin penyimpanan ini yang pernah aku gunakan saat itu. Jumlahnya tidak banyak, hanya lebih dari 10.000. Kamu dapat menyimpannya untuk digunakan." Sanderye mengangguk, mengambil cincin penyimpanan itu, dan berkata, "Kamu boleh kembali." Kaisar Doyu ragu-ragu untuk berbicara. Sanderye menatap Kaisar Doyu yang ragu-ragu sejenak lalu berkata, "Tuan Muda Ye, jaga diri." Sanderye melirik Kaisar Doyu dan berkata, Kaisar Doyu membungkuk sedikit, lalu merentangkan telapak tangannya, dan gumpalan gas melilit Sanderye. Bagaimanapun, dia tidak bisa terbang sekarang. Kemudian, Kaisar Doyu menunjuk jarinya lagi, dan cahaya putih terbenam di alis Sanderye. Segera, beberapa bahasa kuno muncul di lautan kesadarannya. Kaisar Doyu berkata, "Tuan Muda Ye, ini adalah bahasa umum 9 provinsi." Sanderye mengangguk, "Oke." Kaisar Doyu melirik Sanderye, "Tuan Muda Ye, jaga diri." Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan menghilang di ujung galaksi. Setelah Kaisar Doyu pergi,
Pagoda kecil berkata, dia mungkin ingin kamu membantunya dengan sesuatu. Sander Ye mengangguk, dia mungkin tahu kalau aku tidak cukup kuat sekarang, jadi dia tidak membicarakannya. Pagoda kecil bertanya, kamu akan pergi mencari kakakmu langsung. Sander Ye, apalagi? Siapa tahu tempat seperti apa 9 negara. Akan lebih aman jika mencari kakak terlebih dahulu. Kultivasi. Sander Ye tiba-tiba merasakan sakit kepala. Setelah kultivasi dia disegel, itu sungguh tidak nyaman sama sekali. Tapi tidak ada cara. Dia hanya berharap gadis dari Zala ini benar-benar dari 9 negara. Tanpa berpikir panjang, Sander Ye berjalan ke kejauhan. Setelah beberapa saat, dia sampai di prasasti batu. Dari kejauhan, prasasti itu tampak sangat kecil, tetapi ketika dia berjalan mendekat, dia menemukan bahwa prasasti itu sangat besar. Prasasti batu itu sangat kuno dan tidak diketahui sudah berapa lama prasasti itu ada. Prasasti itu penuh dengan jejak waktu. Wilayah 9 negara. Sander Ye tidak banyak berpikir dan berjalan menuju prasasti batu. Begitu dia melangkah melewati prasasti batu, dia melihat ruang di depannya bergetar sedikit, dan dalam sekejap, dia menghilang begitu saja. Entah berapa lama waktu telah berlalu, tetapi ketika Sander Ye membuka matanya, dia sudah berada di depan sebuah kota kecil. Tidak jauh di depannya ada sebuah gerbang batu tingginya hanya beberapa kaki dan sedikit rusak. Di depan gerbang batu itu, ada beberapa anak yang sedang bermain, dan di dalam gerbang batu itu, gumpalan asap yang tak terhitung jumlahnya mengepul perlahan, lalu menyatu dengan awan putih di langit. Sander Ye sedikit bingung. Tempat apa ini? Sander Ye berjalan menuju kota. Ketika dia sampai di gerbang batu, dia melihat ke atas gerbang batu itu. Ada 3 karakter besar di sana, kota 9 negara. Kota 9 negara. Wilayah 9 negara. Sander Ye menghela napas lega, menyadari bahwa dia tidak diteleportasi ke tempat yang salah. Sander Ye berjalan memasuki kota. Jalanannya sempit dan berkelok-kelok, dan permukaan jalannya bergelombang, sehingga sulit untuk berjalan. Dia berjalan di sepanjang jalan berbatu. Di kedua sisi jalan terdapat beberapa toko dan rumah-rumah terkenal. Semuanya memiliki kesan waktu yang kuat dan jelas sudah ada sejak lama. Kota itu besar dan jalan-jalannya ramai dengan orang yang datang dan pergi. Sander Ye berjalan di jalan dan tak seorang pun memperhatikannya, tetapi dia terus melihat sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Sander Ye mendapati bahwa semua orang di sini mempunyai tingkat kultivasi, tetapi tidak terlalu tinggi, hampir sama dengan di tempat lain. Ini membuatnya sedikit terkejut. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara dari samping, adik kecil. Sander Ye berbalik dan melihat seorang pendeta Tao berdiri tidak jauh dari situ. Pendeta Tao itu tampak berusia 30-an dan mengenakan jubah Tao yang agak lusuh dan memiliki belasan tambalan di atasnya. Dia memegang sabuk dewa di tangannya yang agak hitam dan kotor. Matanya agak tajam, tetapi ada senyum tipis di wajahnya. Di sebelahnya, ada sebuah kios kecil dengan sehelai kain putih tergantung di atasnya. Di kain itu terdapat sebaris karakter besar, ramalan jitu, terserah percaya atau tidak tapi kamu tidak punya pilihan selain mempercayainya. Sander Ye sedikit terkejut, panggil aku. Sang Tao tersenyum dan berkata, ya. Sander Ye menghampiri pendeta Tao yang memandang Sander Ye dan tersenyum, siapa namamu, adik kecil? Sander Ye berkata, Sander Ye. Pendeta Tao itu sedikit terkejut, nama keluarga Ye. Sander Ye mengangguk. Sang pendeta membelai jenggotnya dan tersenyum, nama keluarga yang bagus. Sander Ye tersenyum dan bertanya, apa maksudmu? Pendeta Tao itu tersenyum dan berkata,
marga Ye adalah salah satu dari 4 marga besar di zaman kuno dan modern. Apakah kamu tahu 4 marga apa saja itu, Tuan Muda? Sander Ye menggelengkan kepalanya. Pendeta Tao itu tersenyum tipis. 4 marga utama adalah Ye, Xiao, Lin, dan Chu. Keempat marga ini telah melahirkan banyak orang jenius. Sander Ye berkata, "Siapa kamu?" Pendeta Tao itu tersenyum dan berkata, "Aku seorang peramal. Beberapa mantan teman aku memanggil aku Pendeta Tao Zhang." Sander Ye mengangguk sedikit. "Yang mulia, mengapa kamu memanggil aku untuk berhenti?" Pendeta Tao itu tersenyum dan berkata, "Menurutku, kamu adalah pria yang tampan, dan kamu sangat berharga. Oleh karena itu, jika ingin aku meramal nasibmu, aku hanya membutuhkan 1 kristal Xianyuan." Sander Ye menggelengkan kepalanya, "Lupakan saja soal meramal." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Pendeta Tao itu segera menangkapnya dan bertanya dengan cemas, "Mengapa? Tuan Muda, kamu harus percaya padaku. Kata-kataku selalu benar dan aku tidak pernah mengingkari janjiku." Sander Ye berhenti dan menatap Pendeta Tao itu, lalu berkata dengan serius, "Orang biasa tidak akan mampu menebak takdirku." Pendeta Tao itu sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, "Sepertinya kamu memang bukan orang biasa. Tetapi, aku telah menghitung banyak sekali peruntungan dalam hidup aku, dan tidak ada yang tidak dapat aku hitung." Sander Ye menatap Pendeta Tao itu. Sebagai orang yang berpengetahuan luas, dia tentu tahu bahwa Pendeta Tao di depannya bukanlah orang biasa. Dia tersenyum dan berkata, "Pendeta Zhang, nasibku tidak dapat diprediksi oleh orang biasa. Bagaimana kalau aku meminta kamu meramal orang lain?" Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan pagoda kecil itu dan berkata, "Tuan Zhang, tolong bantu aku menghitung tuan pagoda itu." Pagoda kecil. Pendeta Tao Zhang melirik pagoda kecil itu, dan sekilas keterkejutan melintas di matanya. "Apa ini?" Sander Ye berkata, "Tuan pagoda aku." Pendeta Tao Zhang bertanya, "Adik kecil, bisakah kamu meminjamkannya padaku untuk dilihat?" Sander Ye mengangguk, "Tidak masalah." Sambil berkata demikian, dia meletakkan pagoda kecil itu ke tangan Pendeta Tao Zhang. Setelah Pendeta Tao Zhang mengambil pagoda kecil itu, dia memandanginya, dan perlahan-lahan ekspresinya menjadi serius. Sander Ye bertanya, "Bagaimana?" Pendeta Tao Zhang mengangkat kepalanya dan menatap Sander Ye, "Apakah pagoda ini milikmu, teman muda?" Sander Ye mengangguk. Pendeta Tao Zhang tampak sedikit serius. "Pagoda ini memiliki kekayaan besar yang tidak diketahui. Aku belum pernah melihat kekayaan sebesar itu sebelumnya." Sander Ye tersenyum tipis. Pria di depannya memang cukup cakap. Dia bertanya, "Apa takdirnya?" Pendeta Tao Zhang berkata dengan serius, "Selama keberuntungan jalan ini tidak hilang, maka kehidupan di jalan ini secara alami akan sangat berharga." Sambil berkata demikian, dia mengembalikan pagoda kecil itu kepada Sander Ye. Setelah Sander Ye mengambil pagoda kecil itu, dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Sambil berbicara dia mengeluarkan kristal Xianyuan dan menyerahkannya kepada Pendeta Tao Zhang. Pendeta Tao Zhang mengambil kristal Xianyuan dan berkata sambil tersenyum, "Adik kecil, apakah kamu yakin tidak ingin aku menghitungkannya untukmu?" Sander Ye menggelengkan kepalanya, "Lupakan saja." Pendeta Tao Zhang memikirkannya dan mengangguk sedikit, "Baiklah, waktunya belum tepat, jadi aku tidak akan memaksakannya." Sander Ye berkata, "Kamu bukan orang biasa. Bisakah kamu memberitahuku tentang tempat ini?" Pendeta Tao Zhang tersenyum dan berkata, "Apakah ini pertama kalinya kamu ke sini?" Sander Ye mengangguk, "Ya." Senyum di wajah Pendeta Tao Zhang tiba-tiba menjadi sedikit aneh.
Melihat ekspresi orang lain, Sander Ye sedikit terkejut. Apa? Pendeta Tao Zhang tersenyum dan berkata, "Sahabatku, apakah kamu datang dari pintu masuk wilayah 9 negara?" Sander Ye mengangguk. Pendeta Tao Zhang tiba-tiba mendesah, "Tempat ini layak menjadi tanah rezeki pertama di 9 negara, kota 9 negara." Ini benar-benar metode yang menakjubkan. Sander Ye benar-benar bingung. Pendeta Tao Zhang tersenyum dan berkata, "Mungkin kamu tidak tahu ini, tetapi ini adalah kota 9 negara. Ini memang wilayah 9 negara, tetapi ini adalah wilayah yang terpisah dari wilayah 9 negara dan merupakan tanah rezeki." Sander Ye sedikit penasaran, independen dari wilayah 9 negara. Pendeta Tao Zhang mengangguk, "Ya, ini adalah tanah rezeki di 9 negara." Penguasa 9 negara pernah menunjuk dengan jarinya dan tempat ini menjadi kota yang istimewa. Di kota ini, ada keberuntungan 9 negara, dan orang-orang di kota ini memiliki keberuntungan besar sejak mereka lahir. Keberuntungan besar. Sander Ye sedikit terkejut. Dia melihat orang-orang di jalan di sekitarnya. Kultivasinya tersegel dan dia tidak dapat melihat apapun, tetapi orang-orang ini memiliki kultivasi yang sangat rendah. Jadi dia melihat pendeta Tao itu. Pendeta Tao Zhang tampaknya tahu apa yang sedang dipikirkannya dan tersenyum, "Jangan lihat kultivasi mereka yang rendah. Itu karena mereka belum benar-benar berlatih. Tentu saja, kebanyakan dari mereka tidak bisa keluar. Setiap 10 tahun, hanya 2 atau 3 orang yang bisa keluar dari kota ini." Mendengar ini, wajah Sander Ye tiba-tiba menjadi gelap. Apakah ada batasan untuk meninggalkan tempat ini? Pendeta Tao Zhang mengangguk dan berkata, "Tentu saja, jika kamu ingin keluar, seseorang di luar sana harus membayar harga yang sangat mahal untuk menjemputmu. Jika tidak, kamu tidak akan bisa keluar sama sekali." Wajah Sander Ye tiba-tiba menjadi gelap. Bersambung.